Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara tentang pentingnya waktu. Waktu adalah uang. Time is money, kata orang barat. Sungguh kita akan sangat rugi kalau kita tidak peduli dengan waktu. Di dalam agama Islam juga ada diajarkan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah merugi. Sobat DB, kalau kita mencoba memperhatikan secara cermat, rata-rata orang yang tidak mempunyai disiplin waktu, tidak peduli dengan waktu, hidupnya lebih banyak gagal daripada beruntung. Artinya, jika dibandingkan dengan orang yang disiplin waktu, yang sangat berhati-hati dengan waktu, maka lebih banyak orang yang peduli dengan waktu yang berhasil dibandingkan dengan orang yang bermain-main dengan waktu. Untuk itu Sobat DB, mari kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Bagaimana agar bisa waktu itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya? Kita perlu punya jadwal kegiatan. Sehingga dari kita bangun tidur sampai kita tidur, tidak ada waktu yang terbuang tersia-sia. Kita atur waktu sebaik-baik mungkin. Mana waktu kita untuk bermain, mana waktu kita untuk istirahat, mana waktu kita untuk bekerja, mana waktu kita untuk berusaha. Jadi ada pembagian waktu itu sebaik-baiknya. Kebanyakan di antara kita kan tidak tahu saja waktu itu kapan dipergunakan untuk bermain, kapan dipergunakan untuk istirahat, kapan dipergunakan untuk bekerja atau beraktivitas. Inilah yang membuat kita rugi dalam memanfaatkan waktu. Sobat DB, sekarang saya ingin memberikan pengertian waktu ini kepada masing-masing kita. Kepada ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di rumah setiap hari ketika suaminya pergi bekerja, seharusnya ibu-ibu ini bisa mempergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk yang produktif. Misalnya, ketika suaminya pergi bekerja, dia di rumah membersihkan rumah. Setelah membersihkan rumah, dia bisa membereskan anak-anak kalau anak masih kecil. Dan setelah itu dia bisa beraktivitas. Misalnya ada yang menjahit, ada yang mencoba berusaha. Mungkin buka kedai kelontong di rumah, kedai kecil-kecilan. Ambil rumah agak satu petak, di sana dibuat kedai. Atau bisa juga bagi ibu-ibu yang hobi dengan HP, bisa berjualan online. Bisa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan waktu. Tetapi kebanyakan di antara kita, para ibu-ibu yang mempergunakan waktu dengan sia-sia itu, ketika suami telah pergi bekerja, kita di rumah ngerumpi ke rumah tetangga. Pergi ke sana, pergi kemari. Dan tak jarang juga yang bergunjing di rumah tetangga. Akhirnya nanti pembicaraan di rumah ini dioper ke rumah sana. Pembicaraan teman sini dibawa ke teman sana. Akhirnya bertengkar. Suami yang capek-capek pulang bekerja, mungkin dia bekerja di kantor, mungkin dia bekerja sebagai kuli bangunan. Sampai di rumah, bukan kabar baik yang diterimanya, tetapi harus pula menyelesaikan pertengkaran istrinya dengan
istri tetangga. Demikian juga dengan ibu-ibu yang sudah kelasnya lebih atas lagi. Ibu-ibu yang sibuk dengan arisan. Sebenarnya ibu-ibu yang sibuk dengan arisan bisa memanfaatkan waktu arisannya untuk yang lebih produktif lagi dibandingkan dengan pergi arisan hanya sesampai di tempat arisan, ngerumpi, tertawa-tawa, saling memperlihatkan penampilan, memperlihatkan tas-tas branded. Habis itu makan-makan, pulang. Alangkah baiknya jika diisi dengan pengetahuan berbisnis misalnya, diundang para pembicara bisnis misalnya, atau juga bisa pengetahuan agama, diundang para penceramah agama, dan lain sebagainya. Sehingga pergi arisan tidak hanya sekedar pergi pamer, pergi bergunjing, dan pergi makan-makan semata. Dan ada juga laki-laki, suami yang malamnya begadang, main domino di kedai kopi dari senja sampai pagi. Paginya tidur. Suami yang seharusnya bekerja, yang seharusnya beraktivitas, tetapi tidur. Si istri malah yang bekerja. Ada si istri yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan, pekerja pabrik. Ada juga yang bekerja sebagai kuli di rumah-rumah orang lain. Sedangkan si suami kerjanya malam begadang, siang tidur. Dengan demikian, mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Time is money. Waktu adalah uang. Mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beraktivitas, untuk berbisnis, untuk berusaha, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita dalam keluarga kita. Itu saja. Semoga kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sehingga tidak ada waktu yang tersia-sia begitu saja. Demikian, salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil.